Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah utus ke muka bumi ini untuk mengantarkan kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Berbekal Diri dengan Takwa. Definisi bekal adalah sesuatu yang disediakan seperti makanan, uang untuk digunakan dalam perjalanan, atau sesuatu yang dapat digunakan kelak apabila perlu. Sementara berbekal berarti mempunyai bekal atau membawa bekal. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa bekal disiapkan saat seseorang akan melakukan perjalanan alias sebelum keberangkatan. Karenanya bagi mereka yang telah mempunyai atau membawa bekal, dimungkinkan perjalanannya akan sampai kepada tujuan yang diinginkan. Bekal untuk hidup di alam akhirat adalah suatu hal yang perlu dipersiapkan selama manusia hidup di dunia. Bagi umat muslim, sudah jelas bahwa bekal yang dimaksud adalah keimanan serta ketakwaan. Dalam hidup ini, hendaklah kita mencari bekal untuk akhirat dengan iman dan takwa. Karena sebaik-baik bekal untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat adalah takwa. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Artinya, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Kehidupan itu berjalan cepat. Rasa-rasanya baru kemarin menjumpai tahun baru dan hari ini telah memasuki pergantian tahun. Sedangkan usia makin menua, fisik telah berubah, akal pikiran tak setajam dulu, pandangan mata semakin kabur, pendengaran yang melemah dan rambut yang memutih. Pada hadis riwayat Ibnu Majah, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Sungguh bergetarlah hati bila merenungi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Begitu singkatnya hidup ini, sedangkan kita kerap terlena dengan kemewahan dan ingkar-bingar kehidupan. Padahal sungguh kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban atas hidup yang dijalani. Kita akan bersaksi di hadapannya atas apa yang telah diperbuat. Namun, bukan lisan yang memberikan persaksiannya, melainkan anggota tubuh. Mata akan bersaksi atas apa yang dipandang selama hidup, tangan akan berbicara menjelaskan apa yang dikerjakan dalam hidup, kaki akan berbicara di depan Allah menyatakan kemana saja ia melangkah, kemudian pula anggota tubuh lainnya. Oleh karena itu, marilah kembali menyadari tentang amanah utama hidupnya di dunia ini, perhatikan juga segala tingkah laku untuk hidup ke depan dan marilah perbanyak amal soleh sebagai perbekalan pada hari keabadian. Mari jadikan takwa sebagai landasan utama dalam mengumpulkan bekal menuju akhirat. Bekal untuk hidup di alam akhirat adalah suatu hal yang wajib disiapkan saat ini juga. Sebab tidak ada yang tahu umur manusia. Tidak satu pun manusia mengetahui kapan ajalnya akan tiba. Bisa setiap saat terjadi. Maka setiap hari, setiap saat wajib berbuat baik, supaya mendapati akhir kehidupan yang baik dan sudah memiliki bekal untuk hidup di alam kekal. Untuk hal ini maka perlu dilakukan pembiasaan sedari dini, pembiasaan melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, haji apabila mampu, berbakti kepada kedua orang tua, sedekah dan perintah lainnya. Menyiapkan bekal juga dengan selalu mengingat semua larangan terutama yang masuk kategori dosa besar. Sebab apabila menemui ajal pada saat melakukan dosa besar, balasannya sangat pedih. Akhir kata sampailah ceramah saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya meminta maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.